إلى جميع المؤلفين خصوصا هذا المؤلف الشيخ الزرنجي. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدين. آمين. Sampai wahakadha ya. Wahakadha yambahi ayyushawira fi kulli amrin fa inna Allah ta'ala amara rasulahu sallallahu alaihi wasallam bil musyawarati fil umuri walam yakun ahadun aftona minhu wa ma'adzalika amara bil musyawarati wa kana yushawiru ashabahu fi jami'il umuri hatta hawaijil baiti. Qala Aliyun ma halaka imru'un an masyuratin wa hakadha lan koyok mengkini al-madhkur wa hakadha koyok mengkini al-madhkur tahu wa kadhan koyok mengkini inna wahidan min talabatil ilmi ila akhirih yambahi sayukjo ayyushawira apa yen to musyawarah sapa talib fi kulli amrin ing dalam saben-saben perkara fa inna Allah mongko setuhune Allah Ta'ala halimah luhur sapa Allah amaro iku merentah sapa Allah rasulahu ing utusane Allah sallallahu alaihi wasallam bil musyawarati kalawan musyawarah fil umuri ing dalam pira-pira perkara walam yakun lan ora ono sapa talib aftona iku luwih pinter minhu tinimbang rasul wa ma'adzalika lan indam sertane mengkono-mengkono walam yakun aftona minhu
lan ing dalem sertane mengkono-mengkono walam yakun aftona minhu amaro merintah sapa Allah bil musyawarati kelawan musyawarah wa kana lan ana sapa rasul yusyawiru iku musyawarah sapa rasul ashabahu ing pira-pira sahabate rasul fi jami'il umuri ing dalam sakabehane pira-pira perkara hatta hawaijil baiti hingga pira-pira kebutuhan omah qala dawuh Aliyun sapa Sayyidina Ali mahalaka ola rusak imruun sapa awa-awaan an masyuratin saking musyawarah an masyuratin saking diskusi kila dan ucapaken apa ucapan rajulun ila akhirih rajulun wong lanang sempurna wa nisfu rajulin lan setengah wong lanang wala syai'a lan ora ana suwiji-wiji iku maujud farrajulu mongko utawi wong lanang kang sempurna man iku wong lahu kang iku kaduwe man ra'yun utawi pendapat shaibun kang bener wa yusyawiru lan musyawarah sapa man wa nisfu rajulin lan setengah wong lanang wa nisfu rajulin utawi kang aran nisfu rajul man iku wong lahu kang iku kaduwe man ra'yun utawi pendapat shaibun kang bener walakin tetapi la yusyawiru ora musyawarah sapa man au yusyawiru utawa musyawarah sapa man walakin tetapi nih la ra'ya ora ana pendapat iku mujud la ra'ya ora ana pendapat iku maujud lahu kaduwe man wala syai'a utawi kang an la syai'a man iku wong la ra'ya kang ora ana pendapat iku maujud lahu kaduwe man wala yusyawiru lan ora musyawarah sapa man wa qala lan wis dawuh Ja'far As-Shaddiq sapa Ja'far As-Shaddiq li Sufyan Ats-Tsauri maring Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah syawir ing dawuh syawir musyawarah sira fi amrika ing dalam perkara sira ma'al ladzina ing dalam sertane wong akeh yakhshauna kang wedi sapa alladzina Allah ing Allah taala
Wa talabul ilmi utawi nupre ilmu iku min a'lal umuri iku setengah saking luwe luhure pira-pira perkara. Iku setengah saking luweh luhure pira-pira perkara. Wa as'abiha lan angel-angele umur. Wa as'abiha lan angel-angele umur. Fakana mongko ana al musyawaratu apa musyawarah fihi ing dalam talabil ilmi ahammu iku luwe penting wa aujabu lan luwe wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yambaghi li talibil ilmi ayyushawira fi kulli amrin. Ini masih tentang berkaitan dengan bab ikhtiarul ilm, memilih ilmu. Jadi tidak sembarang ilmu yang dipelajari, tapi harus dipilih. Kemudian wal ustad juga bab ini menjelaskan tentang cara memilih ustadz yang benar. Jadi tidak semua ustadz itu benar. Ada ustadz yang menyesatkan. Wasyarik memilih teman. Tidak semua teman itu baik, tapi harus dipilih dulu yang mana yang baik. Wasabat alaihi dan juga menekuni ilmu. Ila angqal wa hakadha yambahi ayyushawira. Begitu juga sebaiknya bagi seorang santri, bagi seorang talib ayyushawira hendaknya dia itu bermusyawarah fi kulli amrin dalam segala perkara. Dianjurkan untuk bermusyawarah. Kenapa? Fa innallaha amara rasulahu sallallahu alaihi wasallam bil musyawarah fil umuri wa lam yakun afdala minhu. Karena Rasulullah memerintahkan kepada Rasulullah untuk bermusyawarah dalam segala hal. Padahal Rasulullah itu orang paling cerdas, paling pintar. Jadi kita ini mungkin ada di antara kita pintar, tapi di atas kita ada yang lebih pintar lagi. Makanya dianjurkan musyawarah. Ketika kita mutolaah, belajar sendiri, mungkin kita ketika belajar paham. Tapi ketika musyawarah ternyata ada sesuatu yang pemahaman kita salah. Makanya butuh musyawarah. Rasulullah aja yang paling cerdas, ini masih musyawarah. Masa kita yang bodoh kayak ini gak mau musyawarah? Fil umur segala sesuatu. Tidak melulu pelajaran. Semua perkara yang sampean bimbang, asalkan bukan yang wajib dan yang diharamkan ya. Kalau wajib tidak usah musyawarah. Saya ini sholat duhur apa enggak ya? Tanya ke temannya. Tidak usah. Wajib itu. Yang dimusyawarah itu sesuatu yang meragukan atau sesuatu yang yang bukan wajib dan juga bukan yang haram. Saya mau musyawarah. Saya ini mau gosap sandal. Yang enak yang mana ya? Tidak usah. Saya mau mencuri. Uangnya siapa yang saya curi ya? Musyawarah dengan temannya. Ini tidak boleh. Nah, musyawarah itu satu yang baik. Misal saya ini hampir lulus, yang enak saya ini pindah pondok atau masih tetap di sini ya, itu musyawarah. Tapi musyawarah itu cari orang yang sekiranya lebih cerdas dari sampean, atau yang ahlul ilm, atau yang di belakang ada yang yakhsyallah, yang takut kepada Allah. Kalau kita musyawarah dengan teman yang sebaya atau yang bahkan di bawah kita, ya takutnya malah diarahkan sesuatu yang salah. Wa ma'adzalika nih, Rasulullah ini orang yang paling cerdas, ini diperintahkan untuk musyawarah. Wa ma'adzalika amara bil musyawarah wa kana yashbahu ashabahu fi jamil umur. Di samping Rasulullah adalah orang paling cerdas, tapi Rasulullah ini oleh Allah diperintah untuk musyawarah. Dan Rasulullah ini yusyawiru ashabahu, bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya. Fi jamil umur, dalam segala hal, hatta hawaijil bait, sampai kebutuhan rumah ini Rasulullah musyawarah dengan sahabatnya. Kita kalau ada suatu, saya pengen beli ini, tanya ke
musyawarah dengan temannya, dengan keluarganya. Itu bagus. Saya pengen beli ini, langsung beli. Setelah beli, nyesel. Nah itu biar tidak nyesel, mau beli sesuatu, mau bangun rumah, mau beli barang, mau misal mau melanjutkan studi, saya ini pengen melanjutkan kemana misal habis lulus. Apakah saya mau kuliah, apakah saya pindah pondok, apa saya tetap di sini, itu musyawarah. Jangan ngambil keputusan sendiri. Takut nanti setelah diambil keputusannya salah. Ini Rasulullah saja, ini masalah perang ini, Rasul diskusi dengan sahabatnya. Padahal seandainya tidak diskusi, Rasulullah sudah paling cerdas, sudah paling pintar. Masalah rumah ini, masalah rumah kan sepele. Ini Rasulullah diskusi dengan para sahabat. Qala Aliun karamallahu wajhah. Sayyidina Ali pernah mengatakan, "Ma halaka imru'un an masyuro." Bisa masyuro atau masywarah. Kalau ada alifnya musyawarah. Kalau itu masyur. Tapi di nuskha lain ini an musyawarah. Sama saja, maknanya sama. Jadi Sayyidina Ali mengatakan tidak ada seorang yang celaka setelah bermusyawarah. Jadi dalam suatu hal, dalam memilih jodoh misal, musyawarah dulu dengan keluarga, setelah musyawarah baru istikharah. Jadi istikharah itu setelah musyawarah. Bukan istikharah dulu kemudian musyawarah. Yang bagus musyawarah kemudian istikharah. Sama, enggak melulu masalah jodoh. Sama dari kayak tadi, sampean masalah mencari ilmu misal, apakah mau meneruskan atau mau boyong atau pindah, itu juga perlu dimusyawarahkan dengan keluarga, dengan guru, dengan ustadz. Kemudian baru istikharah, baru biar menemukan jalan yang pas. Jangan melulu ambil keputusan sendiri. Kalau sering-sering pindah pondok, sering-sering pindah madrasah, pindah sekolah, malah waktunya habis dengan pindah-pindah. Yang bagus ditekuni itu. Kilah diucapkan. Dikatakan bahasanya manusia itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama disebut dengan rojul, lelaki yang sempurna atau manusia yang sempurna. Kemudian kedua nisfu rojul. Nisfu rojul kalau diartikan maknanya seperti separuh laki-laki, kan? Setengah laki, artinya seorang yang kurang sempurna. Yang ketiga wala syai'ah, tidak sempurna sama sekali. Sampai masuk mana? Kita ini masuk yang rojul, apa yang nisfu rojul, separuh laki-laki, atau wala syai'ah, tidak laki-laki sama sekali. Apa maksudnya? Farrojul. Yang dimaksud dengan rojul adalah man lahu ra'yun sha'ib wa yusyawir. Orang yang mempunyai pendapat yang benar. Ketika musyawarah berani menyampaikan pendapat dan pendapatnya benar. Wa yusyawiru, dan dia mau bermusyawarah. Ini baru disebut lelaki sejati. Seorang yang sempurna. Dia itu pendapatnya benar dan mau bermusyawarah. Yang kedua disebut dengan nisfu rajul. Separuh laki-laki. Bukan diartikan bencong ya. Nisfu rajul separuh laki-laki bencong. Maksudnya ini orang yang kurang sempurna. Siapa nisfu rajul? Adalah man lahu ra'yun sha'ib walakin la yusyawir. Orang yang mempunyai pendapat yang benar, tapi dia enggak mau musyawarah. Dia enggak mau musyawarah, tapi pendapatnya benar. Ini disebut dengan separuh laki-laki atau kurang sempurna, setengah sempurna. Atau sebaliknya. Ini kan man lahu ra'yun sha'ib walakin la yusyawir. Orang yang mempunyai pendapat yang benar tapi enggak mau musyawarah. Atau sebaliknya, dia mau musyawarah, au yusyawir, walakin la ra'ya lahu. Dia tidak mempunyai pendapat. Dia mau musyawarah, tapi diam tak musyawarah, tidak mempunyai pendapat sama sekali. Ini namanya nisfu rajul. Tapi mending, yang penting ikut musyawarah. Nah, yang terakhir yang paling jelek, la syai'ah. Siapa la syai'ah itu? La syai'ah ini tidak sama sekali, jadi tidak sempurna. Siapa? Man la ra'ya lahu wa la yusyawir. Dia itu tidak mempunyai pendapat, juga enggak musyawarah. Nah ini. Siapa yang la syai'ah ini? Musyawarah enggak pernah ikut dan juga enggak ada
nggak mempunyai pendapat. Ini disebut la syai'a. Sama sekali bukan laki-laki. Kesimpulannya dari tiga tadi, manusia terbagi menjadi tiga, laki-laki sempurna yang mau musyawarah dan dia mempunyai pendapat yang benar. Yang kedua, apa? Nisfu rajul. Siapa nisfu rajul? Orang yang mempunyai pendapat yang benar tapi nggak mau musyawarah. Atau sebaliknya, dia mau musyawarah tetapi tidak mempunyai pendapat. Ini nisfu rajul. Yang terakhir, la syai'a. Tidak ada sama sekali. Musyawarah nggak ikut, nggak mau musyawarah, juga nggak mempunyai pendapat yang benar. Ini disebut dengan la syai'a. Wa qala Ja'far As-Shadiq. Imam Ja'far As-Shadiq ini pernah berkata di Sufyan Ats-Tsauri kepada Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Beliau berkata, "Syawir fi amrika." Musyawarahlah dalam urusanmu ma'al ladzina yakhshawna Allah, bersama dengan orang yang takut kepada Allah. Ini kita mau musyawarah, tapi kita harus pilih musyawarah kita sama siapa. Musyawarah sama teman yang nakal ya, kita akan diarahkan kepada sesuatu yang nggak benar. Di musyawarah dengan yakhshawna Allah. Siapa yakhshawna Allah? Ini orang alim. Innama yakhshawallahu min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah itu hanya ulama. Siapa ulama itu? Orang yang mempunyai ilmu, ahli ilmu, di ustadz, kiai, siapa dai itu namanya, atau teman kita yang di atas kita ilmunya, itu yang berhak untuk diajak musyawarah. Tapi kalau musyawarah dalam masalah kita, dia yang penting musyawarah. Sekelas misalnya musyawarah, nggak usah pilih-pilih, seadanya. Ini kalau dalam masalah perkara-perkara yang lain. Nah, dalam masalah kitab ya udah musyawarah dengan teman kelasnya, enggak apa-apa. Wa talabul ilmi min a'lal umur. Sedangkan menuntut ilmu ini termasuk apa? Termasuk suatu perkara yang paling tinggi, yang tertinggi. Wa as'abiha, dan yang paling sulit. Mencari ilmu itu suatu yang sulit. Lebih sulit daripada mencari uang. Mencari uang itu gampang. Mencari uang itu suatu yang pasti. Jangan mencari ilmu suatu yang tak pasti. Artinya apa? Sampai tidak mencari uang pun, uang pasti akan datang. Tapi sampai tidak mencari ilmu, ilmu tidak mungkin datang. Kenapa? Orang itu sudah pasti dijamin rezekinya. Tapi bukan berarti kita nggak kerja. Tidak. Cuma kita harus lebih mementingkan suatu yang apa? Yang terpenting. Artinya suatu yang tidak pasti harus kita dahulukan daripada suatu yang pasti. Kita ngejar-ngejar suatu yang pasti. Uang atau harta itu pasti datang. Tidak perlu dikejar sampai berlebihan. Sedangkan ilmu itu suatu yang nggak pasti. Kalau nggak nyari, nggak dapat ilmu. Nggak ada orang nggak nyari ilmu tahu-tahu pintar. Nggak ada. Mungkin ada 1001 ilmu laduni kadang. Tapi ilmu laduni ya Allah milih-milih, nggak sembarangan Allah ngasih ilmu laduni. Ada beberapa orang itu dikasih ilmu laduni. Laduni itu apa? Laduni itu dapat ilmu tanpa belajar. Tapi sedikit orang yang dapat ilmu laduni. Biasanya ya kadang tirakat orang tuanya. Atau orang yang diberi itu hatinya bersih. Tanpa belajar tahu-tahu dapat ilmu. Ada seorang habib, seorang ulama. Beliau itu tidur dalam keadaan duduk. Tidurnya hanya beberapa menit, sebentar. Tapi di dalam mimpinya, beliau ini seakan-akan menjalani hidup selama 1 tahun. Dalam mimpinya termasuk dalam mimpinya itu beliau menghafal Al-Quran. Sehingga ketika bangun sudah hafal Quran. Padahal tidurnya hanya beberapa menit. Tapi kerasannya selama 1 tahun. 1 tahun sholat, ibadah, menghafalkan Quran. Sampai bangun sudah hafal. Itu disebut ilmu laduni. Jangan ditiru sama anak saya, tidur aja sambil duduk. Barangkali dapat ilmu laduni. Nah, siapa kita kan itu? Jadi biasanya laduni itu orang yang diberi itu hatinya bersih. Jadi ketika dikasih ilmu dapat. Atau perantara orang tuanya nirakati anaknya. Jadi dapat. Kalau kita orang tuanya nggak pernah nirakati, kitanya nakal, hatinya kotor, berharap ilmu laduninya, tidak mungkin bisa.
Wa talabul ilmi min al-umur wa ashabiha. Ya diceritakan ada seorang mondok ya. Beliau mondok sama gurunya disuruh kami itu puasa aja, perbanyak puasa. Maaf guru, saya ini nggak bisa kalau puasa, saya ini nggak kuat. Kalau saya puasa biasanya kegiatan saya malah berantakan. Jadi kalau gitu kamu fokus menghafal saja ya, hafalkan banyak kitab ini biar nanti. Saya ini kalau menghafalnya sulit ya guru. Saya ini bodoh. Akhirnya, yes, kamu yang penting di pondok, katanya gurunya. Biar saya yang doakan. Ternyata dapat beberapa hari langsung alim orang itu. Berkat doa guru, tanpa menghafal, tanpa tirakat puasa. Tapi yang didoakan itu artinya bersih. Tidak mau itu bukan berarti menolak ajaran guru, tapi memang murni ketidakmampuannya. Jadi kalau kita hatinya bersih, itu cepat dapat ilmu. Kita ini sudah didoakan sama kiai kita, sama guru-guru kita, tiap hari kita didoakan. Cuma kita ini yang didoakan ini bersih apa enggak hatinya? Kalau hatinya kotor, sekalipun yang doakan banyak, yang enggak masuk. Makanya kita berusaha membersihkan hati. Maka nanti doa itu cepat mustajab. Wa talabul ilmi min al-umur wa ashabiha fa kana al-musyawara fi ahammu aujab. Menuntut ilmu, mencari ilmu ini termasuk suatu yang paling penting dan paling sulit. Oleh karenanya, musyawarah di dalam menuntut ilmu itu lebih penting dan lebih wajib. Kalau dalam masalah rumah itu dimusyawarahkan, dalam masalah kebutuhan sehari-hari dimusyawarahkan, maka dalam masalah ilmu yang paling sulit maka lebih-lebih harus dimusyawarahkan karena lebih aham, lebih penting dan lebih wajib. Qala al-Hakim wallahu a'lam bissawab. Semoga bermanfaat ala dunia wa ala kulli shalihah bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati masyayikhina wa masyayikhina lahumul Fatihah. Ya kan Abu Dhabi Sa'id ila syarah 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 syarah